Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Nasution dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah ilmiah saya, yaitu analisis sistem akuntansi, pengeluaran dan penerimaan kas PT Hajrat Abadi. Yang pertama di latar belakangnya yaitu setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas, diperlukan adanya prosedur yang baik yang nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan di luar prosedur yang telah diperlukan akan menimbulkan terjadinya penyelewengan, pencurian, dan juga penggelapan kas. Selanjutnya, jadi semakin baik prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Di samping itu, tingkat penyelewengan dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri. Apalagi masalah pengeluaran kas, di mana telah diketahui kas adalah masalah yang paling rawan dan resiko hilangnya yang paling tinggi. Selanjutnya itu ada di landasan teori, di mana sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia dan alat yang didesain untuk mentransformasikan dana transaksi keuangan atau laporan keuangan menjadi suatu informasi yang memiliki nilai untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian sistem pengeluaran kas menurut Sumarso menyebut bahwa pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal pengeluaran dalam jumlah besar dilakukan melalui bank. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. Semua pengeluaran harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu dan terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas, dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah penerimaan oleh perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, baik dari penjualan tunai maupun dari penagihan piutang. Nah, selanjutnya ada di pemecahan masalah yang pertama, yaitu penerimaan kas. Di mana yang pertama itu fungsi-fungsi penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT Hajrat Abadi. Yang pertama itu ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan itu bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, menyiapkan serta mengisi SPK atau surat pemesanan kendaraan, menginput SPK dalam DMS atau Dealer Management System. Fungsi penjualan juga berfungsi untuk menyerahkan kendaraan atau mengantar kendaraan yang dibeli ke tempat pelanggan. Yang kedua yaitu fungsi kas. Fungsi kas ini itu bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari pelanggan satu, menyiapkan kwitansi dan bertanggung jawab dalam menyetor uang kas perusahaan di bank. Yang ketiga itu ada fungsi administrasi penjualan, di mana bertanggung jawab dalam administrasi penjualan, pembuatan SO atau sales order, pembuatan DO atau delivery order, pembuatan BSTK atau bukti serah terima kendaraan baru, mengurus semua surat-surat kendaraan. Yang keempat yaitu ada fungsi gudang, di mana fungsi gudang ini itu menyiapkan kendaraan untuk melakukan pengiriman kendaraan yang dilakukan oleh penjualan. Yang kelima ada fungsi pembukuan, di mana di fungsi pembukuan itu bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan perusahaan atas jurnal yang telah ada. Yang keenam itu ada fungsi keuangan, di mana bagian keuangan bertanggung jawab dalam semua administrasi keuangan. Selanjutnya itu ada dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Yang pertama itu ada SPK, yang kedua itu ada delivery order, yang ketiga itu ada kwitansi,
yang keempat ada sales order, yang kelima itu ada bukti setor. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal dari penerimaan kas, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga itu adalah praktik yang sehat. Selanjutnya itu di pemecahan masalah yang kedua itu dari pengeluaran kas, di mana di fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Hazrat Abadi, yang pertama yaitu ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, di mana fungsi ini itu bertanggung jawab dalam pembuatan budget sebagai rincian anggaran yang diperlukan. Biasanya pembuatan budget dilakukan oleh bagian keuangan. Yang kedua itu ada fungsi kas, di mana fungsi ini itu bertanggung jawab untuk pengambilan dana di bank dan memberikan dana untuk fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu ada fungsi keuangan. Di fungsi keuangan ini itu bertanggung jawab untuk menginput ke sistem SBO atas bukti kas yang ada. Yang keempat itu ada sistem akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini tuh bertanggung jawab untuk rekonsiliasi dan pemeriksaan budget yang sudah digunakan. Yang terakhir itu ada fungsi pemeriksaan intern, di mana bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas operasional pada PT Hazrat Abadi, dilakukan perhitungan fisik setiap sore hari yang dilakukan Kabak Administrasi Keuangan atau Kasih Keuangan. Yang selanjutnya itu ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas. Yang pertama itu ada buku pengeluaran kas atau bank. Yang kedua itu ada surat instruksi pelaksanaan aktivitas. Yang terakhir ada unsur pengendalian internal dalam pengeluaran kas. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dari prosedur pencatatan, dan yang ketiga itu ada praktik yang sehat. Selanjutnya di pemecahan masalahnya, perusahaan telah menggunakan sistem komputer dalam pencatatan transaksi, sehingga semua transaksi penjualan telah otomatis diolah dalam sistem komputer. Hal ini dapat menghindari kesalahan pencatatan dan dapat lebih efisien dan efektif. Semua dokumen telah bernomor urut cetak. Hal tersebut dapat menghindari terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan karyawan. Apabila adanya penjualan kendaraan tanpa dokumen, semua dokumen harus diotorisasi dan disetujui oleh pimpinan masing-masing bagian. Perusahaan telah menerapkan sistem dana kas kecil untuk outlet yang ada dengan menggunakan sistem dana tetap dan telah berjalan dengan baik. Setiap outlet wajib untuk dapat mengajukan permintaan pengisian kas kecil dengan membuat rekapitulasi pengeluaran kas kecil dan semua dokumen bukti yang diperlukan. Yang terakhir yaitu di kesimpulannya, yang pertama itu perusahaan jadi telah menggunakan sistem komputer untuk mencatat semua transaksi. Semua data telah otomatis tersedia dalam sistem. Hal ini jadi membuat sangat efektif dan efisien bagi perusahaan yang ada. Yang kedua, sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Hazrat Abadi Manado dilaksanakan secara sistematis. Semua proses penerimaan kas dan pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, sistem penerimaan dan pengeluaran kas didukung dengan sistem pengendalian intern yang sangat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.